Sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar Bapak Ibu Guru dapat bersemangat lagi untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita masih membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Pertemuan kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Kompetensi dasar, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajaran di mana yang pertama, 1. Peserta didik dapat menjelaskan dasar-dasar pengklasifikasian makhluk hidup melalui observasi dengan benar. 2. Peserta didik dapat membuat kunci dikotomi dan kunci determinasi dengan benar. 3. Peserta didik dapat menjelaskan cara menggunakan mikroskop dengan tepat. 4. Peserta didik dapat mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik melalui pengamatan dengan teliti. 5. Peserta didik dapat menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan karakteristik melalui pengamatan dengan teliti. Pengertian klasifikasi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki, di mana tujuan dari klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus klasifikasi yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. 1. Berdasarkan persamaan dan perbedaan dari suatu makhluk hidup. 2. Berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Morfologi ini mengenai bentuk dari suatu organisme atau suatu makhluk hidup, sedangkan anatomi ini mempelajari tentang struktur tubuh dari suatu makhluk hidup. Ketiga, manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Berikutnya, klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Tingkatan klasifikasi pertama kali dikenalkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Dikenal dengan Bapak Taksonomi, di mana beliau mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Setiap tingkatan klasifikasi disebut dengan takson. Klasifikasi dilakukan secara bertingkat. Semakin tinggi tingkatan takson, semakin sedikit persamaan cirinya. Semakin rendah tingkatan takson, semakin banyak persamaan cirinya. Biasanya nanti digambarkan sebagai piramida. Next. Nah, ini adalah urutan takson, di mana dari yang terbesar hingga
terkecil. Dari yang terbesar, ini dinamakan kingdom atau dunia atau regnum. Kemudian ke bawah itu namanya phylum atau divisi. Kemudian kelas atau klasis, bangsa atau ordo, suku atau famili, marga atau genus, kemudian yang paling bawah namanya jenis atau spesies. Dimana tadi sudah kita singgung, semakin ke atas maka persamaan ciri yang ditemukan semakin sedikit, sedangkan jumlah anggotanya semakin banyak. Tetapi semakin ke bawah tingkatannya, maka persamaan ciri morfologinya semakin banyak dan jumlah anggotanya semakin sedikit. Berikutnya, kriteria klasifikasi tumbuhan. Yang pertama berdasarkan organ perkembangbiakan. Berikutnya berdasarkan habitus tumbuhan sewaktu hidupnya, tegak, menjalar, atau merambat. Kemudian bentuk dan ukuran daun, dan yang terakhir adalah cara berkembang biak. Untuk kriteria klasifikasi hewan, yang pertama berdasarkan saluran pencernaan makanan, berdasarkan kerangka atau skeleton, berdasarkan anggota gerak. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom, di mana kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Next. Nah, ini adalah gambaran diagram kunci determinasi. Bagaimana cara membuat kunci determinasi? Nah, kita lihat di sini. Ini ada tumbuhan, lumut, suplir, jagung, dan kedelai, kemudian terong, melinjo. Nah, langkah untuk membuat kunci determinasi, ya, kunci harus dibuat dikotom atau berlawanan sehingga salah satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Kemudian ciri yang dimasukkan mudah diamati. Nah, mungkin ini berdasarkan berspora, berbatang jelas, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata yang singkat, ya, istilah umum, jangan terlalu panjang-panjang. Kemudian kita buat kuplet. Nah, kuplet ini ada seperti ini, kotak. Kotak ini namanya kuplet. Kotak ini namanya kuplet. Kemudian kuplet kita beri nomor. Misalkan di sini yang pertama kita kasih nomor 1A, yang di sini adalah 1B. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Ya, kita langsung. Tadi kita sudah ada contoh di sini anak tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, dan terong, melinjo. Dari kelima ini kita bisa klasifikasikan, kita bedakan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, kita kelompokkan lumut dan suplir, kita masukkan ke dalam satu kelompok, yaitu tumbuhan berspora. Kita kasih angka 1A. Sedangkan jagung, kedelai, terong, dan melinjo kita kelompokkan ke dalam kelompok tumbuhan tidak berspora. Kita kasih nomor 1B.
Kemudian kita kelompokkan kembali suplir dan lumut. Nah, bisa kita bedakan berdasarkan berbatang jelas dan tidak berbatang. Suplir kita masukkan ke dalam kelompok berbatang jelas, sedangkan lumut kita masukkan ke kelompok tidak berbatang. Kita tahu lumut tidak memiliki batang, tidak berbatang. Sudah. Kemudian berikutnya, tumbuhan jagung dan kedelai, terong, melinjo bisa kita kelompokkan kembali berdasarkan biji tertutup dan biji terbuka. Di mana yang termasuk ke dalam biji tertutup adalah jagung, kedelai, dan terong. Sedangkan biji terbuka, biji yang termasuk ini adalah tumbuhan melinjo. Ternyata masih bisa dikelompokkan kembali. Biji tertutup jagung, kedelai, terong ini kita kelompokkan berdasarkan jumlah kepingnya. Yang pertama adalah berkeping 2 dan yang satu adalah berkeping 1. Jangan lupa dikasih nomor. Yang termasuk berkeping 2 yaitu adalah tumbuhan kedelai dan terong, sedangkan tumbuhan berkeping 1 adalah jagung. Kalau sudah hanya satu tanaman berarti sudah berhenti. Yang masih ada 2, kita lihat tumbuhan berkeping 2, ini ada kedelai dan terong, kita kelompokkan kembali berdasarkan bunganya. Yang satu berbunga kupu-kupu bentuk bunganya, yang satu berbunga terompet. Yang termasuk ke dalam berbunga kupu-kupu adalah tumbuhan kedelai, sedangkan berbunga terompet adalah terong. Bisa kasih nomor 5A untuk berbunga kupu-kupu dan 5B untuk berbunga terompet. Dari data diagram kunci 3 otom di atas, jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. Tadi 1A adalah tumbuhan yang berspora, berarti yang 1B adalah tumbuhan yang tidak berspora. Oke, kita kasih keterangan 2A dan yang sini 3A. Karena masih lanjut. Yang nomor 2 dibedakan berdasarkan tumbuhan berbatang jelas dan tumbuhan tidak berbatang jelas. Tadi kita kasih keterangan untuk berbatang jelas adalah suplir, tumbuhan yang tidak berbatang jelas adalah lumut. Berikutnya nomor 3, berdasarkan berbiji tertutup. Nah, kita kasih keterangan pada kupletnya 4A karena masih banyak tanamannya atau tumbuhan. Kemudian yang B, 3B, berdasarkan biji terbuka. Ini tumbuhannya adalah melinjo. Yang nomor 4 tadi berdasarkan biji berkeping 2. 4B berdasarkan biji berkeping 1. Biji berkeping 2 kita kasih keterangan 5A, sedangkan biji berkeping 1 kita kasih keterangan jagung. Karena sudah berhenti sampai di jagung. Kemudian yang kelima, berdasarkan berbunga kupu-kupu ya 5A, sedangkan 5B tadi berbunga terompet. 5 kita kasih nama tanamannya adalah kedelai, dengan 5B tanamannya adalah terong. Untuk membuat kunci determinasi, lebih mudahnya kita
cari dari yang terakhir, ya, dari yang paling bawah, kemudian kita menuju ke depan, ke awal, biar untuk mempermudah. Misalkan di sini, lanjut. Nah, di sini contoh kunci suplir 1A, 2A. Kita lihat kunci determinasi suplir tadi, ikut 1A tumbuhan yang berspora dan 2A tumbuhan berbatang jelas. Nah, kita kembali untuk mengingat. Nah, kita lihat diagramnya. Nah, suplir di sini ikut ke kelompok 1A. Suplir di sini ikut kelompok 1A. Ya. Kemudian 2A. Kemudian contoh berikutnya, misalkan kalian disuruh mencari kunci determinasi dari lumut. Nah, lumut ada di mana? Nah, sekarang bisa kita lihat. Lumut itu berada pada 2B, ya. Dan kelompok dia tanaman berspora 1A. Berarti kunci determinasi dari lumut adalah 1A, 2B. Lanjut. Kemudian contoh yang lain, ya. Ini tadi sama ya, kunci determinasi lumut 1A, 2B. Kemudian kunci determinasi dari kedelai 1B, 3A, 4A, dan 5A. Kalian kasih nama keterangan yang ada di belakangnya. Berikutnya, kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis, artinya makhluk hidup ini diamati menggunakan alat bantu, yaitu namanya mikroskop. Jadi alat mikroskop ini adalah alat bantu yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup yang berukuran kecil atau berukuran mikroskopis. Namanya alat mikroskop. Nah, bagian-bagian mikroskop yang pertama ada bagian optik, yaitu terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, diafragma, cermin. Sedangkan bagian mekanik ada tabung mikroskop atau tubus, meja sediaan atau meja preparat, klip atau penjepit objek, lengan mikroskop, pemutar halus atau mikrometer, pemutar kasar atau makrometer, kondensor, skrup atau engsel inklinasi, dan kaki mikroskop. Kita lihat, ini adalah gambar dari bagian-bagian mikroskop. Ini bagian-bagiannya bisa kalian lihat. Yang mana tadi lensa okuler, ini lensa okuler. Ini lensa okuler. Lensa yang dekat dengan pengamat atau lensa yang digunakan untuk mengamati. Ini namanya lensa okuler. Kemudian ada berikutnya, ini namanya tadi tabung. Ya, tabung ini penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian ada meja preparat. Ini meja preparat. Ya. Kemudian ada penjepit preparat. Kemudian ada kondensor di sini, kondensor. Kemudian ada diafragma. Kemudian ada cermin. Ada kaki mikroskop. Ada sendi inklinasi. Kemudian pegangan. Ini ada pemutar kasar. Ada pemutar halus. Nah, objeknya ditaruh di mana? Nah, objeknya nanti ditaruh di sini.
yang hitam ini adalah revolver. Revolver atau yang digunakan untuk memutar lensa objektif. Bagaimana cara menggunakan mikroskop? Nah, kita lihat langkah-langkah menggunakan mikroskop. 1. Ambillah mikroskop dari kotak penyimpanan. Yang kedua, putar revolver. 3. Pasang lensa okuler. Yang keempat, siapkan preparat, lalu letakkan di meja. Yang kelima, aturlah fokus agar kita bisa mendapatkan gambaran. Yang keenam, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan perbesaran kuat. Yang ketujuh, setelah selesai, bersihkan mikroskop dan simpan di tempat penyimpanan. Nah, ini gambaran tadi, ya, bisa kita lihat gambar cara menggunakan mikroskop. Ini cara memegangnya, ya, dipegangan seperti ini. Kemudian kita atur revolvernya, ya. Kita atur lensa okulernya, kita taruh meja preparat, kita taruh objeknya, ya, di meja preparat. Kemudian kita fokuskan, ya. Kalau ingin kuat, kita cari dengan perbesaran kasar dan selanjutnya. Itulah gambar cara menggunakan mikroskop. Kalau sudah selesai, dibersihkan, kemudian taruh kembali ke tempat penyimpanan mikroskop. Lanjut. Sekarang kita belajar mengenai klasifikasi 5 kingdom. Nah, ini kelompok-kelompok yang bisa diamati dengan mikroskop. Kelompok yang pertama yang akan kita pelajari adalah kelompok Monera dan Protista. Nanti ada 5 kingdom atau 5 kerajaan. Ada Monera, ada Protista, ada Fungi, ada Plantae, ada Animalia. Kita bahas yang pertama, kelompok Monera dan Protista. Ciri dari kelompok Monera yang pertama adalah selnya prokaryotik, ya, bersifat prokaryotik, yaitu dia tidak memiliki membran inti. Jadi intinya itu tidak terdapat membran inti. Kemudian ciri yang kedua, bersel satu atau namanya uniseluler. Yang ketiga, mampu berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya ini adalah bakteri, ya. Bakteri ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Contoh yang menguntungkan adalah bakteri Escherichia coli yang hidup di dalam usus manusia. Kemudian yang merugikan, ini di sini dicontohkan Mycobacterium tuberculosis, ya, bakteri yang bisa menyebabkan, ya, penyakit TBC, ya. Jadi di dalam tubuh manusia kalau terkena TBC berarti di dalamnya terdapat Mycobacterium tuberculosis. Kemudian kelompok yang kedua adalah ganggang biru. Nah, ini gambaran dari bakteri. Yang gambar A
Ini bakteri Mycobacterium tuberculosis, dilihat dengan mikroskop cahaya, gambarnya seperti ini. Mode yang B, ini dilihat menggunakan mikroskop elektron. Elektron itu lebih kecil, jadi lebih jelas. Nah, ini adalah gambar macam-macam ganggang. Nah, ini ada Rhocosus, ada Gliocephalia, Oscillatoria, Calipatric, Merismapedia, ada Gliotrichia. Berikutnya, kelompok yang kedua adalah kelompok Protista. Nah, Protista cirinya selnya bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Berikutnya yang kedua, bersel tunggal atau uniseluler, mampu berkembang biak. Contoh di sini adalah Protista. Nah, ini adalah kelompok dari Protista. Ini ada amuba, ada euglena, ada paramecium, ada Dictyostelium discoideum, ada Sparolechnia, Pisarium, Phytophthora, dan lain sebagainya. Jadi tadi antara Monera dan Protista, yang satu tadi prokaryotik, sekarang eukaryotik. Nah, ini adalah gambaran dari contoh Protista. Nah, ini keluarganya ada alga, ya. Ada alga merah, ada Gracilaria, ada ulva sp, ada alga coklat Fucus sp. Protista yang menyerupai hewan namanya protozoa. Lanjut, kelompok yang berikutnya adalah kelompok jamur. Ya, yang perlu diperhatikan pada kelompok fungi atau jamur, ya, ciri-cirinya bersifat saprofit dan parasit. Yang kedua, tidak memiliki klorofil, berkembang biak dengan spora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun, hidupnya di tempat yang lembab, kemudian tubuhnya terdiri dari benang-benang halus atau yang dinamakan dengan hifa, yang saling bersambung membentuk yang namanya miselium. Nah, di sini contohnya banyak sekali jamur. Ya, ada jamur ganggang, ada jamur benar, ya. Ini contohnya ada jamur roti, jamur tapai, jamur tiram putih, jamur kayu, dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya, karena jamur itu dikelompokkan, ya, berdasarkan tempat membentuk sporanya. Ada kelompok Ascomycetes, ada Basidiomycetes, ada kelompok jamur tidak sempurna atau Deuteromycetes. Banyak sekali. Nah, ini jamur dibagi menjadi 6 filum, ya, tadi yang disebutkan. Ada Chytridiomycota, ada Zygomycotina, ada Glomeromycota, Ascomycotina, ada Basidiomycotina, ada Deuteromycotina. Ini adalah gambaran kelompok jamur. Nah, banyak sekali. Berikutnya kelompok tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuhan atau nama lainnya adalah Gildum plantae.
Ini dibagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama adalah lumut atau bryophyta. Yang kedua adalah paku-pakuan atau Pteridophyta. Yang ketiga adalah tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Berdasarkan morfologi, tumbuhan dibagi menjadi dua jenis kelompok besar. Tumbuhan tidak berpembuluh atau Talophyta, ini lumut contohnya. Kemudian tumbuhan berpembuluh atau Thrasiophyta, ini paku-pakuan dan tumbuhan berbiji, paku-pakuan Pteridophyta. Nama biologinya tumbuhan berbiji Spermatophyta. Nah, ini gambaran skema pengkelompokan tumbuhan. Ya, tadi kingdomnya plantae atau kerajaan tumbuhan dibagi menjadi 3 divisi: lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Nah, lumut ini ada lumut hati, ada lumut daun, ada lumut tanduk. Sedangkan contoh paku-pakuan ini ada paku purba, ada paku kawat, paku ekor kuda, paku sejati. Sedangkan tumbuhan berbiji ini ketika menjadi Gymnospermae dan Angiospermae. Ini adalah contoh gambaran-gambaran dari kelompok tumbuhan. Ini ada lumut daun, ada paku tiang, ada pohon cemara. Kita bahas tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut, di mana cirinya yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh, belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Memiliki struktur yang menyerupai akar rhizoid, berspora dan berklorofil, habitat di tempat lembab, dan mengalami metagenesis. Nah, ini gambaran lumut beserta bagian-bagiannya. Nah, akar rhizoid, ini batangnya, batang daun, fase gametofit, kemudian ini tangkai, ini ada sporogonium, ini fase sporofit. Yang kedua, tumbuhan paku. Tumbuhan paku, ciri-cirinya tumbuhannya berpembuluh atau berkormus, memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga dan tidak berbiji, daun muda menggulung, kemudian memiliki spora, mengalami metagenesis, memiliki klorofil, dan habitat di tempat lembab. Nah, ini gambaran dari tumbuhan paku, ya. Kalau kalian menemukan seperti ini salah satu contoh bagan gambaran tumbuhan paku. Yang nomor 1 ini adalah daunnya, nomor 2 itu daun muda yang menggulung, yang nomor 3 itu adalah sporangium, ya, spora, yang keempat adalah batang, dan yang nomor 5 adalah akar. Berikutnya tumbuhan berbiji atau Spermatophyta dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah tumbuhan berbiji terbuka atau dikenal dengan Gymnospermae, dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, di mana kelompok Angiospermae dikelompokkan menjadi 2, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Masih ingat, monokotil adalah berkeping 1, sedangkan dikotil adalah tumbuhan berkeping 2. Ya. Kita bahas yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, berbiji telanjang,
terbuka. Alat reproduksinya berupa bangun seperti kerucut atau namanya strobilus jantan dan strobilus betina. Kemudian batangnya besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut. Daun selalu hijau, sempit, tebal dan kaku. Nah, contoh di sini ada tanaman juniper, ada cemara, ada damar, pinus, melinjo, dan pakis haji, dan lain sebagainya. Nah, ini gambarannya. Ini strobilusnya ya, yang gambar sebelah kiri ini adalah strobilus jantan dan strobilus betinanya, sedangkan yang ini tanaman yang termasuk ke dalam kelompok Gymnospermae, biji terbuka, yaitu ini ada tumbuhan juniper, ada tumbuhan cemara, ada damar, ada pinus. Yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae, ciri-cirinya bakal biji terlindungi oleh daun atau carpels, memiliki bunga. Di mana tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi dua, yaitu tadi monokotil berkeping satu dan dikotil berkeping dua. Mengingat kembali waktu pembelajaran di SD. Nah, kita bahas yang pertama, tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Ciri-cirinya bagaimana? Satu, ia memiliki satu keping daun lembaga, berakar serabut, batang tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkut tersebar, ya, berkas pembuluh monokotil, xilem dan phloemnya tersebar. Kemudian tulang daun sejajar atau melengkung. Kelopak bunga pada umumnya jumlahnya 3 atau kelipatannya. Contoh di sini ada rumput, ada padi, ada kelapa. Yang kedua, tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Ciri-cirinya memiliki 2 keping daun lembaga, akar tunggang, batangnya berkambium, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, tulang daun menjari atau menyirip, kemudian kelopak bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Ya, kita masuk kesimpulan. 1. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup yang disebut klasifikasi. Yang kedua, makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan 3 hal, yaitu persamaan dan perbedaan, kemudian morfologi dan anatomi. Tadi morfologi masih ingat, morfologi itu bentuknya, sedangkan anatomi adalah strukturnya. Yang ketiga, manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. 3. Untuk membantu mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok tertentu dapat menggunakan 2 cara, yaitu dengan kunci dikotom dan kunci determinasi. Ya, dipelajari kembali pada pembahasan awal supaya kalian bisa membuat bagaimana cara membuat kunci determinasi. Yang 4, berdasarkan sistem klasifikasi yang dikenakan oleh R.H. Whittaker, makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan, yaitu ada kelompok Monera, ada Protista, ada fungi atau jamur, ada plantae atau tumbuhan, dan animalia atau
Iwan. Ini adalah latihan soal. Kalian kerjakan di rumah. Kalian kerjakan di buku tugas masing-masing. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Pertemuan kali ini saya akhiri. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama saya, Bapak Yuswian Dwi Kristian Nugrahanto. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.